Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah At-Takwir. Jadi dalam surah At-Takwir ada 12 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya coba kamu jaga 12 sumpah itu, maka akan kamu akan tahu kalau kiamat itu benar. Kamu akan tahu kalau amal ibadahmu itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang baru dia nanti menyesal, kenapa saya tidak berbuat kebaikan, dan seorang juga akan menyesal kenapa dia berbuat kejahatan. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah kita pisah-pisah, kita pilah-pilah mana yang 6 di dunia, kemudian mana yang 6 di akhirat. Yang di akhirat sudah kita sebutkan ada 2. Jadi nanti kalau di akhirat itu wa idzan nufusu zuwijat. Jadi kata Ibnu Arabi dalam tafsir beliau, zuwijat itu apa? Ketika roh itu nanti disatukan dengan tubuh. Ya, baru itu roh manusia, baru itu roh. Kalau dulu di dunia ketika disatukan dengan tubuh dia ingkar kepada Allah. Tapi ketika di padang mahsyar, ketika disatukan dengan tubuh dia baru teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya. Kemudian beda yang kedua lagi, ketika di dunia dia mau meninggal dunia, dia minta umurnya dipanjangkan terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang umur ni Allah. Bagaimana dengan saham saya, dengan harta saya dan lain sebagainya. Berbeda ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia minta kepada Allah, ya laitaha kanatil qadhiyah. Lepo mati mentang lu ni Allah. Kalau tadi di dunia dia minta dipanjangkan umurnya, dipending umurnya sebentar, diberikan kesempatan lagi untuk hidup di dunia, tapi ketika di akhirat nanti dia minta kepada Allah untuk dimatikan saja dia. Ya. Karena kalau sudah masuk ke neraka nanti la yamutu fiha wa la yahya. Hana udip, hana mati. Kata Imam As-Sa'di, tidak hidup, tidak mati. Mereka itu tidak merasai ar-rahah. Ar-rahah wal istirahah. Jadi tidak ada istirahat sedikit pun. Itu yang dimaksudkan dengan la yamutuna fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati di dalam neraka. Waktu untuk istirahat itu tidak ada. Ya, kemudian selanjutnya ini yang di akhirat ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika ada seorang ibu yang membunuh anaknya, jadi aborsi atau apapun, nanti ketika hari kiamat nanti anaknya itu kata Imam Syaukani akan melekat di badan ibunya. Dan dia akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi ummi allati qatalatni." Ini adalah ibuku yang sudah membunuhku. Itu saja yang keluar kata-katanya. Dan bayi itu tidak bisa dilepas dari tubuhnya. Kenapa? Karena ibu itu sudah membunuh anak kandungnya sendiri, dan anak kandungnya itu akan menuntut keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berarti sudah 2. Sekarang kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas suhufu nusyirat. Ya, jadi tatkala suhuf-suhuf itu nusyirat. Saya minta dibacakan ya. Siapa? Pak Endang ya, Pak? Nah, coba baca. Ya, dibuka. Maka di dalam tafsir Sawi, ketika seorang meninggal, amal itu ditutup. Ketika seorang dibangkitkan, amalnya dibuka kembali. Inilah yang Allah katakan kebalikannya. Jadi kebalikannya, bumi itu tatkala kiamat saya buka, sebagaimana dulu saya tutup. Yang kebalikannya, Pak. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu.
Dulu bumi itu bagaimana saya ciptakan? Tidak ada apa-apanya. Ketika kiamat, saya buat seperti itu juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kebalikannya, amal ibadah manusia ketika dia hidup futihat. Tapi ketika dia meninggal dunia, ughliqat, dia tutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sijil lilil kutub. Jadi sijil lilil kutub semua dibuka dan dihamparkan. Bahkan di dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Wa idzas suhufu bushitat. Apabila catatan-catatan itu busitat. Busitat itu dihamparkan di depan orang itu. Ini amal ibadahmu, ini kejahatanmu, ini kebaikanmu. Semua dinampakkan oleh Allah. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Mungkin riwayat ini sudah pernah kita utarakan di sini. Ketika itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, nanti di padang mahsyar nanti ada seorang pemuda berani berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdebat bagaimana ya Rasulullah? Ketika dia itu di padang mahsyar, maka catatan amalnya dihamparkan di depan dia. Apakah itu kejahatan ataupun kebaikan? Ketika itu dia tidak mau terima catatan itu. Apa kata dia? Ini hok. Ya, hok. Berani dia bilang hok di depan Allah. Nya hok yang mana betul ya? Ya, catatan ini tidak benar ini. Ya. Kemudian Allah bertanya lagi, kalau engkau tidak percaya kepada catatan itu yang sudah dicatat secara digital, bagaimana dengan dua malaikat yang terus berada di sampingmu? Dua malaikat itu sehari ada empat malaikat. Dua malaikat ketika datang waktu subuh barusan ini. Nanti dua malaikat lagi gantian lagi ketika waktu asar. Artinya satu hari itu ada 4 malaikat. Apakah 4 malaikat ini salah? Ya, bagaimana dengan catatan 4 malaikat ini? Apa kata pemuda tadi, Pak? Imdawalam Allah, Pak. Itu malaikat itu tidak senang sama saya dia. Kalau saya buat kebaikan hanya catat, ya. Kalau saya buat kejahatan dicatat, didobel terus. Maka Rasulullah akan tersenyum nih, Pak. Nawi mudawang Allah, Pak. Ya. Kemudian buka. Doa hana nepatih, yang pun hana nepatih. Yang kedua hana nepatih. Bagaimana dengan yang ketiga? Di Lauhul Mahfuz yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perangai kamu? Bagaimana kebaikan kamu? Dijawab oleh pemuda ini. Itu lebih zalim lagi, ya Allah. Saya belum berbuat sesuatu tapi sudah ada di Lauhul Mahfuz. Saya belum masuk neraka tapi sudah ada di Lauhul Mahfuz. Saya belum berbuat itu tapi sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya, kata pemuda ini, Pak. Kita kan sudah pernah cerita. Ada apa sebenarnya di Lauhul Mahfuz sudah pernah kita ceritakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tahu si fulan akan dimasukkan neraka dan kemudian diciptakan juga manusia itu. Kita sudah pernah cerita masalah ini. Dan Allah tahu kalau si fulan akan masuk ke dalam neraka, kenapa diciptakan lagi si fulan itu? Untuk apa kita beribadah lagi kalau demikian? Itu sudah pernah kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Ketika itu pemuda ini mengatakannya, saya tidak percaya juga ya Allah. Akhirnya Allah bertanya kepada pemuda itu, kamu percaya kepada siapa? Saya percaya kepada diri saya sendiri. Yang buat maksiat saya, yang buat kebaikan saya. Buhkah, kata Allah. Sekarang saya akan bertanya kepada seluruh anggota tubuhmu. Ya, makanya anggota tubuh ini sebagai saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi kata Ibnu Abbas, ini semua anggota tubuh ini, bukan anggota tubuh ini saja, termasuk tiang-tiang ini. Termasuk tanah yang kita lalui ketika kita akan pergi beribadah. Saja ibadah nih. Jangan dapat dari rumah aja kena. Dari kendaraan dari rumah kemari kita pergi. Semua menjadi saksi, kata Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fayatakallam at-turab. Bahkan tanah ngomong sama Allah. Yang tipulan ya Allah naik temayang tipulan. Tipulan pegang maksiat ya Allah. Itu tanah bersaksi. Apalagi ini yang selalu melekat di tubuh manusia. Maka hati-hatilah kalau berbuat maksiat. Hati-hatilah kalau curang kepada orang lain. Hati-hati kalau makan haram. Hati-hati kalau ambil punya orang lain. Maka tangan ini menjadi saksi. Menyoda pegah hurul kaki lo hana pertih ke malaikat dah pegah. Saya tidak percaya ke malaikat, hana percaya ke kitab, hana percaya ke Lauhul Mahfuz. Bagaimana dengan anggota tubuh yang selalu berada di samping kita? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini kalimat tuhadditsu akhbaraha berasal dari kalimat haddatsa yuhadditsu. Haddatsa itu ketika diajak dialog dia menjawab, diajak dialog dia menjawab. Maka tangan ini akan bersaksi, saya ambil punya orang lain ya Allah. Saya lihat maksiat ya Allah. Saya ngomongin orang lain ya Allah. Ibagah lihat lu dengki ke kau, lu ke kau. Semua ini dia apa namanya? Ketika itu pemuda ini mengatakan apa? Kenapa kamu bersaksi kepada Tuhanmu seperti itu? Dijawab oleh tangan dan anggota tubuhnya. Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Saya ngomong itu sebab
diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan di dunia ini. Makanya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti dengan tangan yang sama, dengan muka yang sama, dengan poster tubuh yang sama. Kenapa? Ketika itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan jaro baru betalah nih. Kita jangan terbayang nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar tulang-tulang tulang baru, daging baru dan lain sebagainya. Tidak. Semua masih punya lama. Mana buktinya? Ketika ditanya sama tangan, maka tangan menjawab, dulu saya buat maksiat. Kalau seandainya tangan itu tangan baru, jaro akan kepegah bina. Baik, nadanya yang baklo ni Allah, nadanya yang bak jaro jamun. Ya, Mbak. Nya jinor lu no, awak baru no, urung baru. Ya, Mbak. Mbak periode awal nadanya. Ya, orde lama nadanya. Kamu orde baru. Ya, Mbak. Dia yang wakilah, apakah kamu buat maksiat? Oh, baik, dia yang baklo. Dia orde lama jamun ya. Nya orde baru kamu. Ya. Makanya tangan yang sama, muka yang sama, semua sama. Jadi makanya ketika dibakar dalam api neraka, kenapa dibakar dalam api neraka? Ya, karena di dalam tubuh kita ini yang harum macam-macam. Makanya ketika dimandikan nanti, ambata sya'ran. Rambut tumbuh kembali, rambut yang baru. Kemudian tumbuh lagi daging yang baru. Fanabata lahmuhu wa nabata sya'ruhu. Maka daging baru, semua baru, maka ketika itu baru masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa idzas suhufu nusyirat. Maka bacaannya boleh dua. Wa idzas suhufu nuthirat, satu. Yang kedua, wa idzas suhufu nuthirat. Jadi bacaannya dua. Bedanya apa? Nuthirat itu dibuka, nuthirat dibuka lagi. Ya, seperti orang membedah buku. Ya, ini kalau dibaca nuthirat. Jadi makanya ketika protes, orang protes, "Lu hana nyopu. Oh, lu hana nyopu. Ini apa yang kamu lakukan ini?" Ya. Sekarang catatan digital manusia saja sangat kuat sekali. Ketika seorang berbohong, nggak bisa dia berbohong. Itu punya manusia, kerjaan manusia. Bahkan sekarang ada penilai detektor ya, walaupun itu kurang berhasil juga. Ya. Walaupun cuma 50 atau 70%. Tetapi ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Saksinya banyak sekali. Kalau kita nak percaya dua malaikat, percaya dua malaikat catatan, dan ada malaikat hafazah lagi. Malaikat hafazah itu ada 8 malaikat penjaga manusia kalau versi tafsir Ibnu Abbas. Wah, ada petih sih. Kalau di dalam persidangan homlah hana saksi. Saksi tapoh katanya, sudah meninggal saksi ini. Hana le saksi mah. CCTV hana le mendumai. Tetapi kalau tidak ada satu, ada dua, banyak semua saksi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut lagi. Berarti ini ketika buku-buku itu dibuka. Kita sudah sepakat. Setiap sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bukan dalam surah At-Takwir saja. Itu ada pesan moral nanti terakhirnya. Ya, ada pesannya. Ini bahkan sampai 12 kali. 16 sumpah di dunia, 6 sumpah di dunia, 6 sumpah di akhirat. Artinya nanti ada pesan di situ yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai 12 kali? Karena manusia memang ingkar. Hanai patih huruf yang mana? Manusia tidak percaya kepada hari kebangkitan itu. Manusia tidak percaya kalau akan diberikan catatan kepada dia. Maka sampai 12 kali disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kali di dunia dan 6 kali di akhirat. Kemudian selanjutnya, wa idzas sama'u kushitat. Ya, berarti ini langit itu 2 kali bermasalah. Yang dimaksudkan dengan langit di sini, ya, coba dibaca Pak Endang sebentar, ya. Ya, ini beda, Pak. Kushitat itu bukan dilenyapkan ya. Kushitat itu nyona kameng, Pak. Ini ada kambing. Kambing sedang hidup, kita buka kulit dia itu, kita tarik sehidup-hidup nih, Pak. Itu kushitat namanya. Ya. Kan bukan dilenyapkan, Pak ya. Kalau lenyapkan berarti tidak ada lagi, Pak. Ya, dilenyapkan tidak ada lagi. Tapi ini masih ada. Ini dibuktikan dengan ketika kita di padang mahsyar nanti, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Langit itu saya tarik, kata Allah Subhanahu wa taala, saya gantikan dengan langit yang baru. Ya. Maka ketika di dunia, ketika kiamat dulu, itu ada langit, Pak. Tetapi langitnya itu dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bukan dirobek. Seperti seorang mencabut kulit kambing yang masih hidup. Ya, ini namanya kushita. Atau di dalam bahasa lain, kalau dalam bahasa Imam Sawi, uqli'at. Ya, jadi uqli'at itu dibuka secara paksa. Uqli'at namanya. Jadi bukan dilenyapkan, tidak. Kalau dilenyapkan kan tidak ada lagi. Tapi ini masih ada.
Yauma tubaddalul ardu khairal ardi was samawat. Langit itu saya gantikan dengan langit yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Pengertian langit juga nanti kan banyak ya. Langit itu ada yang di atas. Maksudnya yang di atas apa? Yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja nanti yang yang ada di langit-langit itu diganti oleh Allah. Bisa saja sejauh pandangan manusia. Bisa saja makna langit itu yang di atas. Ini pengertian as-sama, langit. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini yang dimaksudkan dengan wa idzas sama'u kusyitat. Maka ada juga dibaca nanti kusyitat, ya. Artinya apa? Ditarik terus. Sebagaimana ditariknya kulit kambing yang masih hidup. Jadi yang masih hidup tapluk udah yoga dari wadah tapluk meyup. Bagaimana sakitnya kambing itu? Ya. Ini itu juga langit itu. Langit itu dirobek dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kusyitat, atau bahasa Imam Sawi namanya uqliat. Uqliat itu bisa saja begini. Ini tutupnya sangat ini, kita paksa untuk bisa kita tarik. Itu namanya uqliat namanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah berapa itu? Itu kira-kira juga tumbuh kan, Pak. Yang lebih kali, Pak. Sudah berapa itu? Dah kemudian lanjutnya lagi, ya 6 ini sambungan yang tadi. Ini waw ataf. Jadi arti waw ataf apa? Hukum kalau waw ataf, hukum setelah waw dan sebelum waw sama hukumnya. Ya, sama hukumnya. Saya minum air, jus, belum. Jus yang dimaksud di situ, atau saya minum air dan jus. Kalimat dan jus itu setelah dan sebelum dan hukumnya sama. Artinya sama-sama minum. Saya minum air dan juga saya minum jusnya. Ini begitu juga. Wa idzal jahimu su'irat. Jadi tatkala jahim itu neraka yang kelima. Neraka jahim, neraka yang kelima dari atas ke bawah. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Jadi neraka itu ke bawah. Mana bukti neraka ke bawah? Di dalam Al-Qur'an Allah selalu menggunakan kalimat fit darak, ad-darak. Darak itu dari atas ke bawah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ngomong tentang surga, ya, itu selalu menggunakan kalimat ada satu lagi itu kebalikan darak ya, bukan darak digunakan oleh Allah. Nanti akan teringat lagi ini. Kalau ini selalu fit darkil asfali minan nar, fit darak. Kalau tadi darajat ya, darakat. Darajat itu ke atas. Makanya kalau disebutkan derajat seseorang, makin ini makin tinggi. Makin parah seorang itu di dalam neraka, darakat makin ke bawah dia. Ini nanti pertanyaannya, kenapa di dalam pengungkapan tentang neraka kadang-kadang Allah menggunakan jahim, kadang-kadang Allah menggunakan jahannam, kadang-kadang Allah menggunakan sa'ir, kadang-kadang Allah menggunakan tidak satu saja. Kenapa tidak jahannam saja digunakan dalam Al-Qur'an? Kenapa kadang-kadang jahim? Kenapa kadang-kadang hawiyah? Ini namanya, kalau kita lihat di sini, Pak. Wa idzal jahimu su'irat, ketika neraka jahim itu dinyalakan oleh Allah. Apakah cuma neraka jahim saja dinyalakan oleh Allah? Apakah neraka jahannam tidak? Apakah neraka ladza tidak? Ini dalam kajian Imam Zamakhsyari, di dalam kajian tafsir Ibnu Asyur, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi cuma menyebutkan sebahagian saja, tetapi maunya semuanya. Artinya bukan jahim saja yang dinyalakan oleh Allah, tetapi semuanya dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dinyalakan begini, apakah sekarang ini berarti api neraka belum dinyalakan oleh Allah? Tidak. Ya, jadi maksud dinyalakan, seorang bisa mendengar dan melihat bagaimana neraka itu, suara neraka itu. Kita sudah pernah membahas mungkin pertemuan yang lalu. Syahiqaw wa hiya tafur. Neraka itu berteriak seperti teriakan keledai. Itu keledai. Keledai bagaimana suara keledai, kayaknya suara neraka. Menyogadannya hantuan tak dengar tu keledai, putih ba YouTube, suara keledai. Tak peraya tu dengar. Ada jipa supaya katanya tak depan tu. Oh neraka bino tu neraka. Maka ji supaya katanya yo ke neraka bertabe-tabe dengan tu keledai mai. Ya, tu keledai tapi. Kenapa? Ketika nanti neraka itu memanggil si fulan, seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka, suaranya seperti suara keledai. Walaupun ini masuk dalam tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang dimaksudkan dengan syahiqaw wa hiya tafur, itu bukan suara neraka tidak, tapi suara orang yang akan dimasukkan ke neraka, suaranya seperti suara keledai. Kenapa seperti suara keledai? Karena dia mendengar gelegat api neraka itu. Wa hiya tafur. Tafur itu neraka sedang mendidih.
maka dia menjerit luar biasa. Kenapa menjerit? Karena dia tahu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia menjeritnya seperti jeritan suara keledai. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ramai orang yang latihan tu keledai. Karena kita pun ada neraka. Itu mayang kan tak putan. Maka melatih roju tu keledai tu keledai Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Suara keledai kan seperti suara pintu. Pintu ketika dibuka. Tetapi kalau dia sedang marahnya lebih parah loh, sedang marah. Keledai itu kalau sedang marah, imaju hanle, ya trek hanle. Yang tersepot punggungnya, hancur punggungnya, hanai jale. Jadi apa yang kita lakukan? Biarin saja. Penduduk neraka itu, yang iklik lagi itu keledai. Di apapun juga tetap seperti itu. Kapan? Biarkan saja. Ya, di piyogoro. Bagaimana piyogoro? Ketika dia haus, dia akan minta minum pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan suara dia akan terhenti. Ya, ilakei makanan, ilakei madu. Makanya di dalam surga itu, dalam neraka kan bisa request makanannya, nyanyi request. Hana mengetahui yang kedua, ya. Tidak mau khislin, ambil zakum. Tidak mau zakum, ada satu lagi apa itu? Min khislin, zakum, natabotu. Ada 3. Tidak lebih daripada 3 makanan itu. Tidak mau yang pertama, yang kedua, bisa pilih yang ketiga. Minuman begitu juga. Ada beberapa minuman yang disuguhkan di dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita sambung lagi. Wa idzal jahimu su'irat. Jadi bisa dibaca wa idzal jahimu su'irat, wa idzal jahimu su'irat. Kenapa ada tasdid? Su'irat, neraka itu dipanaskan tidak pernah turun-turun nih suhunya. Terus bertambah. Tidak ada waktu istirahat. Jadi artinya apa? Tidak ada volumenya dikurangi oleh Allah, tidak ada dikurangi. Kalaupun stabil, dia pun terus naik. Ini kalau dibaca wa idzal jahimu su'irat. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Jadi ada 2, bitakhfif wa tasydid. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di sini di dalam tafsir Al-Wasit, di dalam tafsir Syekh Tantawi, apa kata beliau? Ini menandai kalau neraka itu zatabakat. Zatabakat itu apa? Dia juga ada tabakat, tabakah. Ada tingkatan-tingkatannya. Kalau surga ada tingkatannya, neraka ada tingkatan juga. Makanya surga paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, utlubul firdaus. Minta surga Firdaus. Makanya beda melakai yang paling menyuruh, ya Allah, menuju surga baku tempe pijuci. Bela laki lagi apa? Yang manjang juga laki apa? Jadi laki apa? Ya Allah, saya mau paling tinggi ya Allah. Ya. Minta terus Firdaus. Nyata pekah malu hana cocok bak Firdaus sama. Ka penuh hana penuh surga apa? Beda fikir penuh apa? Jadi neraka saja ada satu pintu. Lahu juz'um maksum. Ada pintu-pintu lagi. Maka jahim itu satu pintu jahim namanya. Ya. Kemudian setelah dibuka jahim itu ada 70.000 pintu jahim lagi. Dibuka satu lagi ada 70.000 pintu lagi. Dibuka lagi ada 70.000 pintu lagi. Ketika dibuka lagi nyan baru VVIP. Ketika itulah seorang baru masuk ke VVIP nan mandum. Nyan. Artinya diberikan fasilitas oleh Allah. Nya fasilitas kedron. Tanah kedron, rumah kedron, makanan kedron, mandung kedron. Dan di situ dipersiapkan ada seekor ular, Pak. Uling. Maka kalau dalam riwayat itu disebutkan, setiap neraka itu pasti ada ularnya. Pasti ada ularnya yang terus melilit dia. Makanya seorang itu bukan hanya dililit oleh khudhuhu faghulluhu. Ghullun itu diikat tangannya ke belakang. Bukan saja diikat tangannya ke belakang, tetapi apa? Fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Ada 70 zira'. Rantai yang panjangnya 70 zira', bukan zira' manusia. Kata Imam Jalalain, zira'ul malaikah. 70 zira' malaikat panjangnya, Pak. Itu dililit terus tubuhnya, Pak. Bagaimana cara dililit tubuhnya? Kata Ibnu Abbas, udkhila ila famihi, dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian setelah itu dikeluarkan dari duburnya, Pak. Dan kemudian sisanya baru dililit ke seluruh tubuhnya. Kemudian ular melilit juga tubuhnya, Pak. Abih dia, Pak. Ya. Menyahana petih dia jadi kelam putui mahani, Pak. Dia kelam putui lego. Tetapi menyesal hana Pak menyesali, Pak. Ya. Makanya Allah katakan di sini, nanti kalau sudah terjadi begitu, baru tahu diri dia, Pak. Baru hidup pura, Pak. Sebelum terjadi hanya hidup biasa mentang. Biasa mentang. Pega mati laju, peganya laju, baik semayang, baiknya, baik je hana buku. Entu wate sakartul mau baru hidup pura aja. Umma. Nak balik ti aman tang, nak balik le, pandai nak balik lah, Pak. Urung katrok ke di Medan, kita cara balik lah ulikun.
Ya, Pak. Jadi menyuji pun lanjut terus. Kita kan ada fase ini, Pak. Latar kabun natabakan antabak. Kalian akan melalui fase-fase itu kata Allah. Fase alam roh. Semua akan melalui fase alam roh, Pak. Dan semua akan melalui fase kandungan. Walaupun nanti cuma sebentar saja, Pak. Nah, roh bacut mentang ini, Pak. Kemudian setelah itu dia meninggal. Ada dalam hitungan detik, kau dek belum, apa akan meninggal, Pak. Kemudian dia melalui fase dunia, Pak. Ya, fase dunia. Walaupun cuma sebentar saja. Ban lahir dunia akan meninggal. Dan semua orang akan melalui fase alam barzakh. Siapapun dia akan melalui fase alam barzakh. Walaupun nanti tidak sempat dia di kandungan. Di kandungan hendak tempat memang, atau di dunia hendak tempat karena sudah duluan meninggal di dalam kandungan. Fase alam barzakh pasti dilalui oleh seseorang. Fase kiamat itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar akan dilalui oleh dia. Inilah Allah katakan latar kabunna tabakan antabak. Latar kabunna itu berasal dari kalimat rakibayar kabu. Arti rakibayar kamu akan duduk di situ. Kamu akan menikmati itu. Kamu akan menikmati bagaimana alam roh. Kamu akan menikmati bagaimana alam kandungan. Kamu akan menikmati bagaimana alam dunia. Kamu akan menikmati bagaimana alam barzakh. Dan kamu akan menikmati bagaimana ketika kamu dibangkitkan di padang mahsyar nantinya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Idzal jannatu. Ini ada diartikan juga. Su'irat itu diartikan dengan uqidat ya. Uqidat itu dinyalakan, Pak. Maksud dinyalakan di sini bukan berarti neraka belum dinyalakan lagi, tidak. Mana bukti kalau neraka itu sekarang sudah ada? Ya, nah yang tanya belum ini apa? Neraka apa kana ya, Pak? Apakah setelah manusia buat jahat kemudian dibuat neraka? Setelah manusia dibuat jahat kemudian dilihat oleh Allah, padun rauna 20. Dah ciptakan neraka baca undanglah ya, Pak. Apakah seperti itu? Tidak. Neraka sudah ada. Ini dibuktikan dengan Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam. Jadi orang-orang yang kepingin korupsi, kepingin ini, saya permudah hidupnya kata Allah. Korupsi, bahagia, lu permudah. Dia ingin ini, saya permudah kata Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, saya persiapkan bagi dia itu neraka jahanam. Dipersiapkan. Arti dipersiapkan maka sudah ada. Ini satu. Yang kedua, uiddat. Kalimat uiddat adalah sebuah kalimat pasif. Ya, bukan kalimat aktif. Arti pasif apa? Sudah ada neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqallahu an-nara wal jannah, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memerintahkan kepada malaikat, coba kamu tafakat. Tafakat itu lihat-lihat saja bagaimana kondisi surga dan neraka. Bukan masuk ke dalam surga tidak, dan bukan masuk ke dalam neraka tidak. Tetapi melihat-lihat saja. Akhirnya malaikat mengatakan apa? Ya Allah, berbahagialah orang yang masuk ke dalam neraka, ke dalam surga, dan orang tidak akan tahu isi surga sebelum dia masuk dulu dalam surga. Dan bahagialah orang-orang yang terus berada dalam surga. Kemudian malaikat mengatakan lagi, celakalah orang tidak tahu bagaimana isi neraka sebelum dia masuk dulu ke dalam neraka. Dan celakalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka dan tidak keluar lagi dari neraka. Artinya neraka memang sudah ada. Dia beda bikin dilihat dulu jumlah manusia badum. Baru pegang neraka. Neraka memang sudah ada. Dan bukan kita saja yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbuat zalim, tidak. Bukan saja manusia yang dibakar oleh Allah dalam neraka itu, Pak. Ya. Jadi bisa nanti di situ minal jinni wal insi. Bahkan iblis pun atau akan ditek oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam neraka. Dan disitulah terjadi perdebatan, Pak, antara atholhu dan pendatang. Ketika itu atholhu, ketika seorang masuk ke neraka, dia lihat makanan atholhu kok. Kawainai dalam Pak iblis, Pak. Ketika itu dia berdebat dengan itu, Pak. Gara-gara kamu saya berbuat begini. Gara-gara kamu saya masuk neraka. Sebagaimana seorang berdebat dengan orang tuanya, Pak. Seorang berdebat dengan sanak familinya, gara-gara kamu saya masuk neraka. Gara-gara kamu. Makanya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, azablah mereka double 2 kali ya Allah. Kenapa double azab 2 kali? Mereka sudah membuat diri mereka sesat dan menyesatkan saya juga ya Allah. Dijawab oleh Allah, likullin dhifun. Setiap itu ada volumenya sendiri kata Allah. Kamu saya azab juga. Bukan berarti kamu tidak saya azab kata Allah. Iblis saya azab juga. Dua-dua kalian saya azab kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dibarengi dengan surga. Ya inilah namanya kalau di dalam istilah itu namanya istitrat ya. Jadi artinya keseimbangan. Ketika sudah disebutkan neraka, disebutkan juga surga. Idzal jannatu uzlifat. Uzlifat itu apa? Uzlifat itu artinya kurinat.
Quribat itu didekatkan pada seorang, Pak. Didekatkan pada seorang, ini ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya ada seorang pemuda mengatakan begini, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah tahu ya Allah kalau saya akan kau masukkan ke dalam surga. Ya, maka bahagia sekali dia, Pak. Kenapa bahagia? Ketika di sakaratul maut itu, dia sudah didatangi dua malaikat secara baik-baik, kemudian malaikat mengatakan kepada dia surga sedang menunggumu. Ketika di alam barzah dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an, Pak. Kemudian dia diangkat ke Ailiyin, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbayang di kepala dia? Ini pasti kebaikan-kebaikan selalu. Dibangkitkan juga dalam keadaan kebaikan. Maka dia mengatakan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah mengira dari dulu kalau saya akan diperlakukan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan idzal jannatu uzlifat. Surga itu didekatkan kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tahu, Pak, lung insyaallah lung damang surga. Penduduk neraka begitu juga. Sebelum dimasukkan ke neraka, dia sudah tahu kalau dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dari ketika sakaratul maut saja sudah tidak beres. Ketika sakaratul maut saja, malaikat itu sudah mengatakan kepada dia, wailak, waihak, celaka kamu, celaka kamu. Menyo celaka, mungkin dalam surga, kecuali dibakar dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini takutnya luar biasa. Satu. Yang kedua, ketika di alam barzah pun dia diperlakukan tidak tidak seperti yang orang beribadah tadi, Pak. Dia diletakkan di Ailiyin. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar lebih dahsyat lagi, Pak. Makanya dia sudah tahu kemana dia akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan apa? Halaka anni sultaniyah. Habis semua daya upaya saya, ya Allah. Habis harta lu, habis mendung. Ma aghna anni maliyah. Harta saya tidak bisa menolong saya. Harta yang dimaksud di sini apa? Termasuk anaknya tidak bisa menolong dia. Anak saya tidak bisa menolong saya. Harta tidak bisa menolong saya. Ini baru hidup pudra ya. Ketika dia itu beri di padang mahsyar. Demikian pula orang ketika akan dimasukkan ke dalam surga, idzal jannatu uzlifat. Ya, ini sudah habis semua, Pak. Jadi artinya apa? Sumpah itu ada 12. Jadi 6 di dunia, kemudian 6 lagi di akhirat. Inti sumpahnya apa? Intinya sebenarnya baca undang intinya, Pak. Ya. Walaupun sumpahnya banyak, intinya sedikit. Alimat nafsun ma ahdarat. Jadi seseorang itu baru tahu dia di depan dia apakah kebaikan dia begini, kejahatan begini, baru dia tahu. Jadi alimat nafsun ini adalah jawab syarat. Dari syarat idza syam Yang pertama itu idza syamsu kuwirat. Apabila ini, maka seorang itu akan tahu kejahatan dan kebaikannya. Maka seorang itu akan teringat kepada kejahatan dan kebaikannya dua hal. Ketika di dunia dan di akhirat. Kapan di dunia? Makanya 6 tadi, sumpah Allah 6 tadi. Maka ketika 6 itu terjadi, seorang itu dia akan tahu dirinya. Saya sudah berbuat jahat atau berbuat baik. Ketika di akhirat nanti 6 itu diinikan oleh Allah, dia akan tahu kebaikan dan kejahatannya. Jadi makanya kalau di dalam versi tafsir Sawi, dalam versi tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan seorang teringat kepada Allah itu 2 kali. Siapapun dia. Ya, orang saleh pun dia, orang beruakai dia, orang Yahudi sekalipun dia, Nasrani sekalipun dia, itu teringatnya 2 kali. Yang pertama teringat di dunia dan teringat di akhirat. Dipertegas lagi oleh Imam Jalalain, kapan teringat di dunia? Ketika sakaratul maut. Dipertegas lagi oleh Imam Sawi, inda ghargharah. Ghargharah itu kan kayaknya, Pak, mau keluar itu, Pak. Ketika itu dia teringat kepada Allah. Makanya ketika orang sakaratul maut, itu hanya pun dapat dialog leh, Pak. Dapat dialog datanya yang kiban nabuna hawabu, nya hana teringat lebu nya, Pak. Yang ketingat mati, Pak. Kenapa? Dia sudah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu channel dia hana nyambung leh, Pak. Sinyalnya enggak nyambung lagi. Kenapa? Karena dia sudah seperti berada di alam lain, Pak. Dan dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ini dipertegas oleh Al-Qur'an, kalla saufa ta'lamun. Ketika itu baru dia tahu apa? Dia tahu dia sudah berbuat kejahatan. Dia tahu sudah berbuat kebaikan. Dia tahu sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia minta kepada Allah, kembalikan saya sebentar saja. Hanalih kembali, Pak. Kemudian yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma itu ada dua tafsiran. Yang pertama, tsumma itu litaba'udil ahwal, waktu jenjang waktu yang panjang. Satu. Yang kedua, tsumma dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kepada tartibi dan tarakhi. Arti tartibi tarakhi,
Seorang itu akan sebelum dia dibangkitkan di padang mahsyar akan melalui kematian-kematian, akan melalui alam barzakh dan baru dibangkitkan di padang mahsyar. Itu tartib namanya, secara tertib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Alimat nafsun ma ahdarat. Sekarang apa pengertian nafsu di sini, Pak? Nafsun itu apa? Alimat nafsun. Apakah jiwa saja, tidak ada tubuhnya? Sekarang kita merujuk ke dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Karena artinya apa? Imam Ghazali kadang-kadang ada yang perlu kita ambil, ada yang tidak perlu kita ambil. Ya. Yang tidak perlu nanti ada yang hadis dhaif dan hadis mungkar dan lain sebagainya. Tetapi ini ada yang perlu kita ambil juga dari Imam Al-Ghazali. Nafsun ya. Pengertian nafsun kata beliau, yahtamil ayyakuna ma'nahu ihtimalani. Jadi dua kemungkinan. Yang pertama kata beliau, an-nafsu huwa al-jawarihu al-mutaharrikah. Jadi jiwa-jiwa yang bergerak itu nafsu semuanya, Pak. Ya. Jadi kalau ada ini nafsu nih, Pak. Ya, ini nafsu yang bergerak-gerak ini. Jadi ini mengambil berarti nafsu. Berarti kalau tangan tidak bergerak lagi berarti tidak ada nafsu lagi, Pak. Ya. Jadi artinya sesuatu yang bergerak. Oh, mata nih, Pak. Mata melihat mata berarti nafsu di sini, Pak. Kalau tidak berfungsi lagi berarti hanya nafsu lagi mata, Pak. Oh, Pak, perut pun hanya makan berarti nafsu di sini. Ketika tidak berfungsi lagi berarti hanya nafsu lagi di sini, Pak. Ini yang pertama. Artinya apa? Setiap anggota yang bergerak itulah nafsu. Yang kedua kata Imam Ghazali, yang dimaksudkan dengan nafsu itu adalah ar-ruh, roh. Ya. Makna roh apa? Roh itu yang berpisah dengan tubuh. Roh sendiri, tubuh sendiri. Ya. Maka yang dimaksudkan dengan nafsu di sini adalah perpaduan antara roh dan tubuh walaupun dimasukkan dengan nafsu di sini. Maka masuk ke dalam pengertian yang pertama. Kullu al-jawarih al-mutaharrikah fahuwan nafsu. Setiap yang bergerak-gerak ini berarti nafsu nih, Pak. Katanya muhnya berarti nafsu nih, Pak. Mata begitu juga. Lihat maksiat, lihat Al-Qur'an berarti nafsu namanya, Pak. Nah, ini. Jadi yang dimasukkan dengan nafsu di sini bukan roh saja tidak. Yang berdialog dengan Allah nanti bukan roh saja tidak, tetapi roh dan tubuh. Roh dan tubuh. Maka alimat nafsun, roh dan tubuh baru dia mengakui kalau dia sudah berbuat kebaikan atau berbuat dosa. Karena selama ini ketika di dunia, makanya manusia itu ada beda-bedanya. Bedanya begini, ketika di dunia, roh dan tubuh menyatu, manusia sudah mulai ingkar kepada Allah. Ketika di padang mahsyar, ketika menyatu roh dan tubuh, yang kamu mulai teringat ke Allah Subhanahu wa taala. Roh itu dia teringat kepada Allah, tubuh juga teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika di dunia, maka yang membuat kita malas ibadah apa? Yang kenyang tubuhnya, Pak. Kadang-kadang tubuhnya, Pak. Ketika nafsu ini dia minta sesuatu, Pak. Jiwa ini minta untuk salat, minta beribadah, dikatakan oleh tubuh be'ilun hetan, Pak. Saya nak mau saya. Akhirnya apa? Dia minta ini lagi, saya nak mau saya, kata tubuh, Pak. Kita ingin bangun tengah malam padahal ingin sekali bangun lun, ingin beribadah kepada Allah. Saya ingin membaca Al-Quran di pegahli tubuh. Di pegahli tubuh, hanjut, Pak. Hanjut. Lun nawat lainnya. Yang nonton bola, nonton je. Akhirnya roh ini sengsara selalu dia, Pak. Saya mau berzikir kepada Allah. Saya mau duduk. Saya berzikir, saya ingin baca Al-Quran di pegahli tubuh. Hetan lun di pegahli tubuh, Pak. Ya. Makanya inilah kata Imam Sawi, kapan seorang itu ingkar kepada Allah, tatkala dia sudah disatukan dengan tubuhnya. Dan tatkala seorang disatukan dengan tubuhnya, bisa juga seorang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tubuhnya sudah terbiasa. Makanya ibadah itu kata Imam Ghazali harus birriyadah. Kenapa riyadah? Terus dengan latihan-latihan, Pak. Tubuh ini walaupun dia benci untuk salat jamaah, apabila kita latih selalu, dia akan senang untuk salat jamaah. Ya, Pak. Hati ini kan ingin baca Al-Quran, tapi tubuh tidak mau, Pak. Paksalah hati ini supaya tubuh ini terus baca Al-Quran, Pak. Latihan terus. Sehingga tubuh ini karena sudah terlatih, dia sudah kayak patuh, Pak. Dia sudah patuh juga. Akhirnya kita patuh kepada Allah, bukan tubuh saja, tetapi roh dan tubuh kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sujud tengah malam kepada Allah, itu yang sujud bukan roh kita saja, tapi tubuh kita juga sujud kepada Allah dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian atau pada aja, ya cukup sekian saja ya, karena sudah 12 sumpah. Kemudian inti pesannya cuma satu. Yang ini nanti sumpah lagi, Pak. Ini disumpahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah lagi setelah itu. Artinya baik letak dan tumpah ya, baik letak tumpah-tumpah ya. Jadi cuma cukup padum 12 ya, 12 tumpah. Makanya Allah mengatakan begini. Ada di ayat lain itu. Qasamul lidhi hijr. Apa itu sebelumnya ya? Qasamun lidhi hijr. Tolong sambung. Qasamul lidhi hijr. Ya. Allah ingin mengatakan begini, apakah dengan banyak-banyak sumpah itu kalian bisa berubah? Karena berubah awak dorang, kata Allah ya, Pak. Lidhi hijr, penggunaan kalimat lidhi hijr itu orang berakal, Pak.
Dia bisa membedakan antara ini dan ini. Ya, jadi Allah mengatakan, apakah dengan saya banyak bersumpah kalian bisa berubah? Karena berubah aja kata Allah. Saya bersumpah fabi ai apa? Bukan bersumpah. Ini taukidnya. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Taukid lafzi namanya. Lafadznya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala 30 lebih diulang oleh Allah. Tapi hanya berubah aja manusia. Artinya kenapa tidak bersyukur? Kenapa tidak teringat kepadaku pemberi nikmat? Lunjuknya wal arda wada'aha lil anam. Lunjuk bumi kawak dalam pekah nak bersyukur jid. Lunjuknya saya berikan isi lautan itu saya berikan kepada kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bersyukur juga? Saya berikan surga, kenapa tidak bersyukur juga? Saya berikan ini wahurun ain kata Allah. Hana bersyukur je mah, meduri dan apa mah. Maka Allah mengatakan, walaupun banyak sekali bersumpah, hana yakin je mah. Tapi ada nanti sebagian 1-2 yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Satu saja kalau tidak ada kita cukupkan saja. Ya, jadi kita cukupkan saja di sini. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya menyanggejuk umum panjang oleh Allah nya tumpah lah ya. Fala uqsimu bil khunnas. Bagusnya begini. Kalau kita punya tafsir-tafsir yang lain, ya tafsirkan le ya, Mas. Tafsir le tak tafsir. Kita nanti bisa membuka-buka juga. Ya, bisa buka-buka juga. Lagi pun aja jino na kajian long tafsir Nusantara lah Mas kapal. Jadi salah satu saya mengajar di Pasca tafsir Nusantara ya. Itu pengen dipikir macam-macam ya. Jadi ada mata kuliah mahasiswa S2 itu nama judulnya Studi Tafsir Nusantara. Jadi mandum dosen kapayah pelung ya ngajar tafsir Nusantara. Lalu anak pulun cok kelun lalu. Rupanya tafsir Nusantara itu jadi kita tidak belajar tafsir luar, tetapi belajar tafsir di dalam. Tafsir itu bisa berupa apa? Bisa berupa lembaran-lembaran, Pak. Dia mungkin cuma bisa menafsirkan juz 30 saja, tetapi sudah dibuat di dalam apa namanya? Jadi nanti ada kami ambil sampel 6 sampel sebagai tafsir Nusantara, termasuk tafsir Quraisy Shihab, termasuk Hamka, termasuk dan lain sebagainya. Ada Padumro ya, Mak. Ulama-ulama tafsir Nusantara lebih, Mak. Jadi Nusantara tidak hanya ini, tetapi nanti ada Filipina, ada berapa orang nanti akan dikombinasikan dengan tafsir luar, Pak. Pemikiran dia lebih condong kemana ini urung-urungnya, Pak. Ya. Karena kita bisa melihat nanti dari tafsirannya. Oh, nyo condong kepada Mu'tazilahnya. Nyo condong kepadanya, nyo condong kepadanya. Makanya seperti Imam apa namanya? Zamakhsyari. Zamakhsyari, nah urung tanya maklum ini. Kenapa ambil Zamakhsyari? Ada orang Sudan, Pak. Jadi orang Yaman, Pak. Dari beliau seorang penafsir ketika bertanya kepada saya, kenapa kamu condong kepada Zamakhsyari? Lu pengah bu. Zamakhsyari memang dia Mu'tazilah. Saya berpegang, saya mau mengambil bukan Mu'tazilahnya. Dan saudara jangan menuduh saya Mu'tazilah mengambil. Mu'tazilahnya dari pemikiran dia ketika cerita tentang tauhid dan akidah. Tetapi ketika cerita tentang tafsir luar biasa sekali bahasanya. Bahasa Imam Zamakhsyari tidak ada di dalam tafsir lain, Pak. Karena apa? Karena Imam Zamakhsyari memang pakar bahasa. Ya. Jadi artinya apa? Kita nanti baru tahu dari tafsir. Oh, nyo mencondong kena. Tapi hanya tak klaim untuk orang itu begini tidak boleh. Ya. Jadi artinya dari pemikiran-pemikirannya saja. Penaji tafsir Nusantara nanti, Pak. Ya, tafsir Nusantara. Bisa saja melalui apa namanya? Mempelajari tafsir pun macam-macam lah pokoknya. Ada juga mereka tafsir binafsi, Pak. Binafsi bagaimana? Menurut nyandro kira, Pak. Ya, Pak. Ada penafsir yang menafsirkan menurut ulero, Pak. Ketika menurut ulero, oh menurut lun bino, yang termasuk juga nanti dalam kajian tafsir Nusantara, Pak. Saya rasa demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.